Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ikuti kajian keutamaan memiliki anak perempuan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Syamsuddin, MPD dari Haji Barang. Monggo Pak Ustadz, dipersilahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil wadaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bi jami' sholih mahmudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Mari semua kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh sahabat-sahabat kami semuanya. Bersyukur alhamdulillah sampai ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Salah satunya adalah mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya dan ada ilmu yang dapat kita ambil untuk selanjutnya dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat, juga umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah di seluruh Banyumas, wabil khusus para asatid, para ustadz, dan siapapun yang malam hari ini sempat untuk mengikuti kajian online kita. Rahimakumullah. Malam ini akan kita sampaikan kajian atau tema tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Syamsuddin dari Haji Barang, keseharian sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Mumtazah Muhammadiyah Haji Barang, sekaligus Panti Asuhan Muhammadiyah Haji Barang. Bapak dan Ibu, para pemirsa rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 dan 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyiru bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, firman Allah dalam An-Nahl 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, maknanya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan idza ukhbira ahaduhum bi wiladatil unsa. Jika orang Arab jahiliyah diberitahu ukhbira ahadum bi wiladatil bin, diberitahu tentang kelahiran anak mereka yang perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim. Maka berubahlah wajahnya menjadi hitam, wa huwa kadzim, dan dia sangat bersedih. Masih dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa laisa yuridu bisawadi huna didul bayad. Yang dimaksud dengan sawad atau hitam di sini bukan hitam didul bayad lawannya putih, bukan. Wa innama huwa kinayatu ghammi bin. Bahkan tadi ini bukan suatu bahasa yang menunjukkan atas kesedihan orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah, atas kelahiran anak mereka yang perempuan. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim yatawaru minal qaum. Ini sikap yang berikutnya. Sikap yang pertama adalah wajahnya menjadi hitam dalam makna kiasan, yaitu karena kesedihan yang menimpa mereka, akhirnya anak perempuan itu. Kemudian yang kedua adalah
yatawaru minal qaum, yang artinya adalah mengisolir diri, tidak berani atau bahasa Banyumasnya, karena sangat malu dengan kelahiran anaknya yang perempuan itu. Kemudian yang ketiga, ayum sikuhu ala hunin. Kalau mereka akan tetap mengasuh anak itu hidup-hidup, maka mereka akan mengasuhnya dengan penuh, menanggung penderitaan kehinaan. Artinya mereka akan menanggung beban hina di mata masyarakat jahiliyah ketika anaknya tetap dibiarkan hidup. Atau pilihan yang terakhir adalah amyadussuhu fit turab. Kalau tidak, karena tidak kuat menahan rasa malu, banyak pula yang kemudian orang-orang Arab jahiliyah yadussuhu fit turab, menguburnya di tanah, tentu hidup-hidup. Ala sa'ama yakumun. Begitulah buruknya sikap yang diambil oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak perempuan yang sesungguhnya di mata Allah memiliki anak perempuan itu adalah sebuah kemuliaan dan anugerah yang luar biasa. Akan tetapi sekali lagi, inilah budaya Arab jahiliyah sebelum Rasulullah SAW datang. Ketika mereka orang-orang jahiliyah itu diberi oleh Allah anak perempuan, maka mereka menjadi hitam wajahnya karena bersedih, kemudian tidak berani bersosialisasi, ngumpet. Mungkin kalau zaman sekarang lockdown barangkali, stay at home, tinggal di rumah terus, tidak berani keluar rumah. Atau kalau dia tetap membiarkan anak hidup itu, dia akan menanggung kehinaan. Dan yang terakhir, yang paling kejam adalah membunuh anaknya atau mengubur anak perempuan itu hidup. Padahal sekali lagi Allah menganugerahkan anak perempuan, di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW datang untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, diselaraskan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Inilah salah satu karakter syariat Islam. Ada budaya-budaya yang mungkin dilestarikan, tapi juga ada budaya-budaya yang kemudian diganti dan bahkan dihilangkan. Salah satu yang diganti, yang dihilangkan itu adalah budaya mengubur anak hidup-hidup, merasa malu dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang betapa mulia dan utamanya orang memiliki keturunan yang perempuan. Barangkali kita pun dulu ketika hendak dikaruniai oleh Allah anak yang pertama, bisa saja kita berharap mudah-mudahan anak saya lahir laki-laki. Demikian, bisa jadi seperti itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadis dalam kitab yang kami pegang ini, yaitu Syarah Al-Adabul Mufrad, Syarah hadis Sahih Bukhari, spesifik tentang akhlakul karimah, yaitu bab man'ala jariyataini au salasah, yaitu keutamaan orang yang memiliki anak dua ataupun tiga. Hadis nomor 77, ma min muslimin tudriku benatani. Ini hadis bersumber dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda, ma min muslimin tudriku benatani. Tidaklah seorang muslim yang tudriku benatani, yang diberi oleh Allah dua orang anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian dia berbuat ihsan kepada keduanya, illa adkhalnahu jannah, melainkan aku akan masukkan kedua orang tuanya itu ke dalam surga. Mari kita baca syarahnya. Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani. Artinya adalah ma min muslimin tudriku lahu ibnatani. Tidaklah ada seorang muslim yang dia memiliki dua orang perempuan. Qala Imam As-Sindi fi Syarah Sunan Ibnu Majah jilid 2 nomor 391 hadisnya, tudrikuhu lahu ibnatani min auman adraka idza balagho, min adraka idza balagho.
artinya diberi 2 orang anak perempuan sampai anak perempuan itu akhir balik. Jadi kedua orang tuanya sempat mengalami kedua orang tuanya akhir balik. Wa inna ma quyida bidzalika, kenapa dijelaskan sampai akhir balik? Karena li'anal binta taqfulu anil abi ba'dal bulughi. Karena betapa banyak seorang ayah kemudian lalai, lengah dalam mendidik anak-anaknya, farubama tuaddi al-karohah, yang menyebabkan kebencian muncul dari ayahnya terhadap anak perempuannya itu, ilasu ilmu amalah, yang berakibat kepada buruknya pergaulan. Sekali lagi ini masih dalam kebiasaan tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Fabayyana anna husnal mu'amalati a'dhama ajron. Maka Rasulullah menjelaskan anna husnal mu'amalati a'dhama ajron, bahwa mempergauli anak, mendidik anak dengan yang baik, terutama yang perempuan, itu adalah memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, bal a'dhama ajron, mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Begitulah kira-kira kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Fayusinu subatahuma. Kemudian ketika orang tua itu berbuat ihsan terhadap kedua anaknya perempuan, yaitu dengan cara bagaimana yang dimaksud dengan berbuat ihsan di dalam kaitannya terhadap kedua orang anak perempuan itu, tidak lain dan tak bukan adalah dengan cara memberinya pakaian au kasahunna min jiddatihi, memberinya pakaian pada kedua anak perempuan itu dari hasil jerih payahnya. Illa, kecuali adkholnahul jannah, ini balasan yang besar, yaitu melainkan aku, Allah, akan memasukkan kedua orang tua itu ke dalam surga. Manakala dia diberi oleh Allah kedua orang anak perempuan, kemudian orang tuanya berbuat ihsan kepada anaknya dengan cara memberinya pakaian, makanan, tempat tinggal, minuman yang halalan thayyiban dari jerih payahnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, besar pahala yang Allah siapkan untuk kita, untuk para hadirin jamaah semuanya yang alhamdulillah telah diberi oleh Allah dua orang anak perempuan dan mampu mendidiknya dengan baik, mampu memberinya makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal yang halalan thayyiban dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis yang kedua adalah dari Uqbah bin Amir berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan. Wa sobaro alaihinna, dan dia bersabar kepada ketiga-tiganya, wa kasahunna min jiddatihi, dan memberinya kasayaksu pakaian dari hasil jerih payahnya, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuan itu akan menjadi benteng, tameng bagi kedua orang tuanya dari panasnya siksa api neraka. Para pemirsa yang budiman, kedua hadis tersebut menunjukkan kepada kita betapa besar kebaikan dan keutamaan orang memiliki anak perempuan, baik itu 2 maupun 3, manakala kedua orang tuanya mampu memberinya pakaian, makanan, minuman, pendidikan,
terlebih lagi sabar di dalam mendidik anak-anaknya yang perempuan itu. Saya sering mendengarkan keluhan para dewan guru, para ustadz, para guru-guru ketika mendidik anak-anak dengan mengatakan luar biasa memang mendidik anak laki-laki itu beda dengan perempuan. Mendidik anak laki-laki itu lebih susah, lebih sulit, lebih manut, dan lebih ringan untuk mendidik anak-anak yang perempuan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Justru sebaliknya, mendidik perempuan itu jauh lebih complicated, lebih rumit daripada mendidik laki-laki. Sebagai contoh, jika kita memiliki anak laki-laki usia 15, 16, atau 17 tahun, kelas 5 atau kelas 9 atau kelas 10, kemudian setelah sholat asar keluar ke lapangan, berolahraga, buat bola dengan teman-temannya hanya memakai celana kolor, menutup aurat pusar sampai bawah lututnya. Itu tidak dosa. Orang tua juga tidak dosa. Tetapi ketika yang melakukan itu adalah anak kita yang perempuan, usia kelas 9 SMP atau kelas 10 SLTA, hanya dengan berpakaian seperti itu, tentu orang tua akan mendapat akibat dosa. Karena dia tidak mampu menutup aurat. Betapa berat, salah satu contoh saja, betapa beratnya mendidik anak-anak kita untuk bisa menutup aurat dengan baik, terutama anak-anak kita yang perempuan. Itu adalah salah satu bukti betapa beratnya dan rumitnya mendidik anak kita yang perempuan jika dibanding dengan mendidiknya anak laki-laki. Saya banyak mendengar cerita para pengasuh pondok-pondok pesantren putri yang curhat ataupun menyampaikan pengalaman beliau-beliau ketika mendidik anak-anak putri atau santriwati-santriwati, itu ternyata lebih berat daripada mendidik santri-santri yang laki-laki. Relatif lebih mudah untuk mengendalikan anak-anak yang putra daripada yang putri. Hadirin rahimakumullah, salah satu contoh yang paling ringan adalah jika lembaga pendidikan pesantren memiliki 1000 santri putra, sementara satu lagi memiliki 1000 santri putri, maka kebutuhan air di putri itu pasti lebih banyak daripada kebutuhan air di santri putra. Itu satu contoh kecil saja. Belum lagi masalah-masalah yang lain, masalah pakaian, pergaulan, dan sebagainya. Termasuk akibat dari pergaulan, tentu kita tahu sendiri akibat akan lebih banyak dan lebih parah yang menimpa kepada anak-anak yang perempuan. Itulah sedikit uraian dan penjelasan tentang keutamaan yang Allah sampaikan melalui sabda Rasulullah SAW. Sekali lagi, siapapun yang memiliki anak perempuan dan dia berbuat ihsan kepada anak perempuannya, 2 orang anak perempuan, maka jaminannya adalah surga. Dan barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia sabar di dalam mendidiknya, memberinya makanan, pakaian, tempat tinggal, minuman yang halal dan thayyiban dari jerih payahnya, maka anak perempuan yang 3 itu akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari panasnya siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita anak-anak laki-laki yang soleh dan perempuan-perempuan yang solihah. Amin ya robbal alamin. Berikutnya 10 menit saya beri waktu untuk jamaah, barangkali ada yang melengkapi penyampaian saya, menyampaikan pertanyaan. Jika saya sempat, saya akan silakan pada jamaah. Terima kasih Pak Ustadz Samsudin. Barangkali jamaah ada yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan, monggo, dari disampaikan oleh Ustadz Samsudin sejak dari dasar dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59 dan juga hadis-hadis yang sudah disampaikan. Monggo. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ustadz.
Silahkan, monggo. Monggo kalau yang tanya bisa Pak Ali. diaktifkan mic-nya, hanya bisa tahu aja. Kalau yang mau tanya bisa Ya, diaktifkan mic-nya biar bisa didengar langsung atau lewat tulisan juga bisa. di bawah agak di tengah sebelah kiri ada gambar mic. Kalau masih disilang berarti nggak aktif. Silakan diklik, bisa aktif untuk mengajukan. Memiliki anak perempuan, bagaimana kalau keutamaan memiliki menantu perempuan? Apa sih misalnya laki-laki? Aku lara ajen kabeh, Ustaz. Baik. Kalau Prof. Fauzan itu di sini putranya perempuan-perempuan semua ini. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak, Pak Andi? Monggo ibu-ibu, kayaknya ada yang masuk tadi kok. Ada, monggo silakan. Ya, monggo. Ya, Ustadz Kahar ini. Halo Ustadz Kahar. Salam. Masya Allah, Pak Kahar, monggo. Ya silaturahmi aja. Ini mohon dijelaskan itu kalau anak perempuan tapi anak angkat bagaimana? Iya. Terus nanti hak dan kewajiban atau tanggung jawabnya atau sejauh mana kalau anak angkat itu juga sudah dewasa di rumahnya, itu dengan bapaknya atau dengan saudara yang lain seperti apa kayak gitu. Ya terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Makasih Ustaz. Ya, ya disembunyikan itu. Bersembunyi bukan berarti ngirit pulsa loh itu. Ini lagi belajar kayak. Bagaimana, bisa dijawab Pak Ali? Ya, monggo Ustaz. Terima kasih. Kalau udah selesai mic-nya dimatikan. Oh ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kahar atas soal pertama yang sudah disampaikan ini tentang anak angkat. Sesungguhnya anak angkat itu kalau dia tidak mahram, ya tetap statusnya bukan sebagai mahram. Jadi adopsi tidak bisa merubah status dari anak yang tadinya bukan mahram berubah menjadi mahram, atau istilah umumnya bahasa Indonesia muhrim ya. Mahram di bahasa Indonesia kan itu yang umum adalah muhrim, meskipun mahram itu sebenarnya ya yang lebih tepat adalah itu, karena muhrim bahasa Arab yang berpakaian ihram. Tapi kita pakai istilah Indonesia saja, bahwasanya mengadopsi seorang anak, baik itu laki-laki dan perempuan, yang bukan muhrim tentu tidak kemudian lantas merubah statusnya menjadi muhrim, itu sebagaimana sebelumnya. Dan dalam Islam tentu anak adopsi itu dalam hukum Islam tidak memiliki hak waris, tetapi hibah ataupun hadiah itu yang menurut saya yang diperbolehkan. Adapun hak-hak ataupun kewajiban anak kepada orang tuanya yang telah mengangkatnya, tentu
Berbeda dengan kewajiban anak kandung terhadap kedua orang tuanya, bapak dan ibu kandungnya. Tapi yang penting yang perlu kami garis bawahi di sini adalah mengadopsi anak tidak kemudian merubah status yang tadinya bukan muhrim berubah menjadi muhrim. Saya kira demikian. Untuk yang perlu kami tambahkan, mohon maaf ini yang perlu saya tambahkan adalah Nabi SAW pernah menyabdakan ya, bahwasanya barang siapa mangkunalahu salasu banat, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan atau salasu akhwat atau 3 orang anak perempuan, fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah kalau kita tidak mampu untuk mendidiknya dengan baik. Karena balasannya sangat besar. Barang siapa yang mampu melaksanakan tugas pendidikan kepada anak yang perempuan itu dengan baik, kana ma'i fil jannati hakaza. Kana ma'i fil jannati hakaza. Maka kedua orang tuanya itu di surga dengan aku akan seperti wa auma bis sababati wal wusta. Rasulullah memberikan isyarat. Auma manahu asyara bis sababa wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tidak dijelaskan dalam syarah kitab ini apakah posisinya seperti ini atau seperti ini. Direnggangkan atau di orang yang memiliki 3 orang anak perempuan, apalagi lebih, tapi orang tuanya mampu dan sanggup untuk bersabar, bisa memberinya pendidikan yang baik, memberikan makanan, pakaian, minuman yang halalan toh thayyiban. Artinya sangat dekat kelak surganya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo para jamaah yang masih muda, yang belum dikaruniai anak perempuan 2 atau 3, mohonlah kepada Allah mudah-mudahan segera diberi keturunan perempuan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Perempuan yang soleh maksud saya. Demikian, mohon maaf Pak Kahar, kurang lebihnya bisa ditambahkan oleh beliau Ustaz. Iya. Sedikit nambahi bisa? Iya, monggo. Iya, ini Ustaz. Itu yang terkait dengan keutamaannya bagaimana? Apakah sama ketika memelihara? Karena kan ada ini saudara kita barangkali yang tidak memiliki anak gitu ya. Nah, kemudian dia ingin ngadopsi. Ini milih yang laki-laki apa perempuan? Nah, kalau ngadopsi yang perempuan kira-kira bisa nggak termasuk di dalam kategori hadis itu? Nggih, itu aja Ustaz. Menurut hemat saya tidak Ustaz. Artinya keutamaan yang Allah berikan kepada seorang ayah yang memiliki anak perempuan 2 atau 3 itu adalah harus anak kandung, bukan adopsi. Karena anak adopsi kan dia tidak melahirkan, dia tidak mengandung, dan juga tidak menyusui ibunya. Pun demikian, ayahnya juga tidak menunggui dia ketika istrinya sedang hamil selama 9 bulan 10 hari. Juga mungkin bisa jadi adopsinya sudah usia 3 tahun, tidak ikut merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang ayah dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat kami, mengangkat 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan tentu hukumnya akan berbeda, keutamaannya akan berbeda dengan mengadopsi dengan memiliki 2 orang anak perempuan yang itu anak kandung. Wallahu alam. Demikian Ustaz. Ye, Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chatting ini Ustadz. Tadi disampaikan ini dari Bu Hajah Dedes ini Purwakencana ini. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa misalnya ada 2 anak perempuan bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke surga, insya Allah. Bagaimana jika anak yang perempuan kurang baik cara mendidiknya? Apakah juga selalu menanggung dosa yang dilakukan anak perempuannya? Itu Ustadz, ini pertanyaan dari Bu Hajah Dedes Purwakencana. Monggo Ustadz. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, bahwa begini, hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi secara tegas memberikan penjelasan kepada kita tentang
besarnya keutamaan atau pahala yang Allah siapkan bagi kedua orang tuanya, yang kedua orang tua yang memiliki dua orang anak perempuan, dengan catatan pertama anaknya sampai akil balik, artinya orang tuanya menangis sampai anak perempuan itu akil balik. Kemudian yang kedua fayuhsinu suhbatahuma tadi, kemudian orang tuanya itu berbuat ihsan kepada anak, berbuat baik kepada anak dengan memberinya pakaian yang halal, thayyibah, minuman, makanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah sabar di dalam memberikan pendidikan atau membina, mengasuh anak-anaknya tersebut. Itulah balasan yang Allah janjikan, yaitu berupa jaminan surga dan benteng bagi kedua orang tuanya dari panasnya api neraka. Bagaimana jika kemudian orang tuanya itu tidak mampu mendidik anaknya dengan baik? Apakah orang tuanya memiliki tanggung jawab di hadapan Allah? Tentu, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing di antara kita itu adalah pemimpin. Seorang ayah juga pemimpin di rumahnya, memimpin seluruh anggota rumahnya termasuk anak-anaknya. Dia memimpin anak-anaknya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita dalam keluarga. Dalam konteks hal ini adalah dalam keluarga. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang, setiap ayah, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Apakah dia bisa mendidiknya dengan baik atau tidak? Kalau dia bisa, tentu itulah yang kemudian awaladin solihin yad'ulahu, yang kelak akan menjadi jariah atau tabungan akhirat bagi orang tuanya, karena anak akan selalu mendoakan dan mohonkan ampun kedua orang tuanya. Pun demikian, jika orang tuanya tidak mampu mendidik dengan baik terhadap anak-anaknya, mungkin karena kelalaiannya, karena kesibukannya terhadap harta benda dunia, sehingga lalai di dalam tugas utamanya untuk mendidik anak, maka itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ali, terima kasih. Terima kasih Ustadz Samsudin, Bapak Ya, Ibu. terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Haja Dedes. Masih ada lagi di belakang? Waktunya masih Pak Ali Rohman? Cukup? Enggak, barangkali masih ada. Masih 5 menit lagi. Masih 5 menit lagi. Jadi ada ini dari Prof. Fauzan ini. Saya hanya berdoa semoga saya memperoleh pahala sebagaimana hadis tersebut. Apalagi saya anaknya 3 perempuan semua. Ini Prof. Fauzan dari Purbolinggo ini. 3 perempuan ini. Amin. Prof. Sudah tambah cucu lagi. Oh iya ya. Perempuan juga ya cucunya. Wah, perempuan juga ini cucunya. Tadi kayaknya ada yang juga mesen kalau menantu perempuan itu gimana nih ya, Ustaz? Ya Aziz gue. Anak lanang-lanang. Yang laki-laki masih ada, minta kepada Allah mudah-mudahan diberi anak perempuan, Pak. Amin. Bagaimana para jamaah, masih ada yang mau ditanyakan tentang keutamaan memiliki anak perempuan? Enggak. Banyak, jadi tidak seperti yang banyak beredar di masyarakat ya Pak Ustadz. Banyak kan kalau memiliki anak perempuan rasanya gimana gitu ya. Lebih suka memiliki anak laki-laki. Padahal Masya Allah memiliki anak perempuan itu keutamanya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Banyak sebagai pelindung dari api neraka, bisa
lebih dekat dengan Rasulullah, sebagai jalan untuk masuk surga, lebih dekat secara hati nurani, dan lain sebagainya. Memiliki derajat yang sama juga. Dan kadang kan di nomor 2-kan itu perempuan. Baik, masih ada di belakang. Kalau tidak mungkin Pak Ali sudah cukup ya? Cukup ya. Siap. Cukup? Iya. Waalaikumsalam. Ini mungkin ke depan Ustaz Samsudin kembali menyampaikan yang keutamaan memiliki anak laki-laki, jangan perempuan saja. Nah, masa enggak perempuan yang punya keutamaan, laki-laki juga punya, gitu ya. Coba monggo. Nanti dikira perempuan tok yang itu gimana nggih? Mungkin kesempatan yang akan datang akan kita ikuti, Ustaz. Iya, karena anak saya ada laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah perempuannya 2, laki-laki 1. Apalagi suka futsal gitu ya. Nah, itu masalahnya. Anaknya 5, tim futsal semua, gimana itu? Iya, terima kasih Ustaz. Saya tunggu pertemuan yang akan datang. Ya. Kajian berikutnya keutamaan anak laki-laki atas saran Ustadz Kahar, insya Allah kami. Ustadz Kahar, hari Ahad apa temanya Ustadz Kahar? Nanti dulu, saya ngikutin dulu ini. Masih lama. Mengikuti, nanti ada yang double gitu loh. Nanti kalau udah semuanya, nanti yang lain dari ditayangkan. Ustadz Kahar putranya laki-laki atau perempuan? 1 laki-laki, 2 perempuan. Udah pas kan? Oh, luar biasa. Sama dengan saya. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chatting ini. Dari Ibu Indah, Ibu Indah S. Darwanto. Ustadz, apa hukumnya kalau mengadopsi anak perempuan di akte diatasnamakan anak kita? Dalam hukum positif memang harus demikian ya. Dalam hukum positif Indonesia memang harus demikian, tapi sekali lagi hak-haknya tetap berbeda dengan anak kandung, yaitu status muhrim tidak berubah, kemudian tidak memiliki hak waris, itu yang harus tetap diperhatikan. Adapun itu untuk administrasi keperluan administrasi kependudukan dalam hukum positif ya tidak masalah, tetapi yang lebih penting lagi adalah jangan kemudian hak-haknya menjadi sama seperti anak kandung. Lantas dianggap anak adopsi itu seperti muhrim sendiri, bersentuhan, berpegangan dan sebagainya, padahal dia mungkin bukan muhrim. Atau kemudian mawaris dia juga seperti anak sendiri. Kalau selama itu untuk keperluan kependudukan saja, saya pikir tidak masalah. Yang penting hak secara hukum syar'i dibedakan dengan anak kandung. Demikian Ibu. Bu Indah bisa monitor. Demikian jawaban dari Ustadz Samsudin. Mungkin cukup ya Pak Ali Rohman. Ya cukup. Ya. Makasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih Ustadz Samsudin. Terima kasih Bapak Ibu yang tergabung di dalam jamaah online yang diselenggarakan oleh apa ini Majelis Tabligh apa MPI ini hostnya ini. Dua-duanya. Dua-duanya. Yang punya room MPI, yang apa ustadznya Majelis Tabligh. Majelis Tabligh ya di bawah PDM Kabupaten Banyumas. Makasih. Kritik dan saran tentu saja sangat kami nantikan untuk lebih baik lagi ke depan. Mengatasi work from home sekarang ini memang harus lebih kreatif, sehingga pimpinan daerah Muhammadiyah melalui Majelis Tabligh dan MPI menyelenggarakan tausiah secara online. Mudah-mudahan hari-hari besok jangan lupa, besok ustadznya siapa Pak Ali Rohman? Arif Fauzi. Pak Arif Fauzi dari Pondok Zamzam ya. Zam ya.
Pondok Zamzam. Monggo dipersilahkan untuk bisa aktif kembali dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung di ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali Pak Ali. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ini, alhamdulillah Ustadz Syamsuddin dan para jamaah sekalian. Jangan lupa besok kita ketemu dengan Ustadz Arif Fauzi dari Pondok Pesantren Zamzam Cilongok. Sekira demikian ya. Kritik dan saran silahkan disampaikan. Ada nomor WA-nya juga untuk bimbingan teknis ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kita tutup ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.